Shalom, saya akan menyampaikan khotbah pengajaran dengan judul Langit Baru dan Bumi Baru. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 4, demikian bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan perempuan, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, mari kita baca bersama-sama. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Kita hidup dalam satu dunia yang semakin hari semakin tua. Sumber-sumber alam makin lama makin menipis dan akan segera habis. Kita juga mendengar bencana-bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, itu makin hari makin sering melanda. Dan juga skalanya menjadi lebih besar dan menjadikan manusia khawatir dengan situasi yang ada. Pemanasan global terjadi di mana-mana. Es di kutub utara atau selatan banyak yang mencair. Dan bumi akan semakin panas. Krisis pangan menghantui dunia karena yang bisa dipanen karena perubahan cuaca makin terbatas. Sedangkan manusia makin lama makin banyak. Saya merasa salah satu yang akan menjadi hal yang sangat berharga di masa yang akan datang adalah air, saudara. Karena air makin lama makin menipis dan sulit untuk didapat. Dan karena itu adalah kebutuhan pokok manusia, maka dunia nanti akan berperang, jangan-jangan gara-gara rebutan air. Dalam situasi yang tampaknya suram ini, kita mulai berpikir, apa yang Tuhan akan lakukan khususnya bagi orang yang percaya? Tidakkah dia mau terlibat karena dia juga mengasihi alam ciptaan yang merupakan karyanya sendiri. Nah, disinilah kita mau belajar tentang janji Tuhan mengenai langit baru dan bumi baru. Kalau saudara baca di dalam Alkitab kita, maka Kejadian pasal pertama dan kedua itu menceritakan bahwa Allah menciptakan alam semesta yang sempurna tanpa dosa. Dan kemudian dia menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman yang sangat indah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya percaya semua yang diciptakan Tuhan baik. Dan Tuhan ingin meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik dengan rencana yang terbaik. Karena dia cinta kita, umat ciptaan. Tetapi saudara, Kejadian 3 menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena manusia melanggar ketetapan Allah, menerima tawaran iblis. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab, Kejadian pasal 3, sejak kejatuhan manusia dalam dosa sampai akhir zaman, seperti yang dicatat dalam Wahyu pasal 20. Semuanya itu berada dalam konteks dosa. Dosa yang merusak ciptaan Allah, dosa yang merusak manusia. Sehingga manusia hidup penuh dengan kejahatan, kekerasan. Mereka mengalami sakit, penyakit, bahkan kematian. Tetapi saudara, ada janji yang luar biasa dari Wahyu 21 sampai 22. Karena Tuhan akan memperbaharui kembali alam semesta ini seperti semula waktu dia
menciptakan dan menempatkan Adam dan Hawa di taman yang Eden. Di taman yang indah, Taman Eden. Inilah yang kemudian disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Jadi saudara perhatikan, Alkitab kita yang tebal ini hanya 2 pasal pradosa, belum ada dosa. Seluruh pasal yang lain dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20 itu ditulis atau menceritakan keadaan manusia ketika berada dalam dosa. Dan hanya 2 pasal yang terakhir, yaitu Wahyu 21 dan 22, itu pasca dosa. 2 pasal pradosa, yang terakhir 2 pasal pasca dosa. Seluruh pasal yang lain menceritakan pergumulan manusia dan rencana penyelamatan Allah ketika dia hidup di dalam dosa. Jadi bayangkan saudara-saudara, betapa pentingnya Wahyu 21 dan 22 karena menceritakan what next, apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, janji tentang langit baru dan bumi baru bukan hanya ada di dalam kitab Wahyu Perjanjian Baru, tapi sudah dicatat bahkan dalam Perjanjian Lama. Saya bacakan Yesaya 65 ayat 17. Dikatakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Langit baru dan bumi baru, LBBB, LB3 singkatannya, itu akan diciptakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu orang tidak mengingat-ingat lagi. Gak pernah timbul dalam hati. Gak ada keinginan sedikit pun untuk kembali berada dalam kondisi dunia seperti sekarang ini. Karena semuanya diciptakan begitu indah dan baru. Yang kedua, Yesaya 66 ayat 22 juga menjanjikan hal yang sama. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Langit dan bumi baru ini akan tinggal tetap untuk selama-lamanya, kekal. Langit dan bumi sekarang akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap. Bumi yang kita tinggali sekarang akan lenyap. Tapi Tuhan bilang, aku akan menciptakan sebuah ciptaan yang tetap selama-lamanya. Yaitu langit baru dan bumi baru. Inilah karya Allah, kasih Allah. Dia menyediakan untuk saya dan saudara, orang-orang yang dikasihinya. Dan Alkitab berkata, anak-anakku akan tetap sampai selamanya. Orang benar tidak akan binasa, tapi bersama dengan Yesus dari kekal sampai kekal selamanya. 2 Petrus 3 ayat 13 juga mencatat hal yang sama. Saya bacakan dari ayat 12b terlebih dahulu. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat apa? Kebenaran. Jadi kita bilang dunia ini yang dulu pernah dimusnahkan oleh banjir besar, air bah, tidak akan dimusnahkan lagi oleh air. Tuhan berjanji dengan memberikan pelangi. Tetapi Alkitab bilang dunia akan dihancurkan oleh hujan api dan belerang, saudara. Dan setelah peristiwa itu Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan di dalamnya. Siapa yang rindu masuk ke langit baru dan bumi yang baru? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara-saudara, langit baru dan bumi baru itu kapan akan terjadi? Ini akan terjadi setelah
serangkaian peristiwa akhir zaman. Nah, saya catat ada beberapa hal besar di akhir zaman. Dan kalau saudara mau mendengar lebih jauh, studi lebih lanjut, saya cantumkan ini alamat di YouTube-nya, saudara bisa dengarkan supaya punya gambaran yang lebih jelas. Saudara boleh catat atau boleh foto. Langit baru dan bumi baru ini akan terjadi setelah peristiwa akhir zaman. Apa saja? Pertama, pengangkatan orang percaya. Tuhan akan menampakkan diri di awan-awan, belum menjejakkan kaki di bumi. Dan orang percaya akan diubah dalam sekejap mata. Termasuk orang yang mati dalam Kristus akan mengenakan tubuh kebangkitan. Lalu diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Saudara bisa lihat YouTube GBI Battle, judulnya pengangkatan di akhir zaman. Atau saudara masuk ke YouTube, tulis saja pengangkatan di akhir zaman, Rubin, begitu ya. Nanti akan muncul. Yang kedua, perang Gog Magog dan perang Harmagedon. Kalau Gog Magog itu utara, selatan, mungkin adalah Rusia, Turki dan sekutunya, menjepit Israel dibantu oleh negara-negara selatan yang ada di bawah. Seperti Sudan, Ethiopia dan sebagainya. Yeskiel 38, 39. Dan juga Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Saudara bisa cari YouTube GBI Tasikmalaya, konflik Hamas versus Israel dan masa depan dunia. Saya menjelaskan tentang dua perang besar di akhir zaman. Yang ketiga, antikris akan muncul. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Saudara bisa lihat hal tersebut. Nah, poin ketiga, keempat dan keenam, yaitu antikris muncul, Yesus datang menjejakkan kaki di bumi, dan pemberontakan terakhir, itu saudara bisa lihat di YouTube GBI Tasikmalaya, peristiwa besar di akhir zaman. Yang keempat, setelah antikris muncul, menguasai dunia atau berusaha walaupun tidak akan mencapai klimaksnya. Yesus datang menjejakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun. Mengalahkan antikris dan nabi palsu, mencampakkannya ke neraka. Dan orang-orang yang ikut kepada antikris akan dibinasakan. Tapi orang yang tidak ikut kepada antikris boleh masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu yang dibahas atau peristiwa akhir zaman yang kelima. Kerajaan 1000 tahun di bumi, kerajaan milenium, di mana setan akan diikat 1000 tahun lamanya di jurang maut. Dan Yesus akan memerintah di Yerusalem. Yerusalem yang ada di Palestina sekarang. Dan akan ada masa kemakmuran di seluruh bumi. Saya mau bilang, jangan takut kepada si antikris yang berusaha menguasai bumi. Karena antikristus tidak akan pernah bisa menguasai seluruh bumi. Alkitab berkata, satu-satunya raja yang bisa menguasai seluruh bumi adalah Yesus Kristus. Dia akan memerintah dari Israel, tanah Palestina sekarang. Jadi konflik Palestina hanya mungkin berhenti kalau menurut Alkitab ketika Yesus datang. Dan Yesus akan jadi raja di Palestina, ibu kotanya Yerusalem. Setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, Alkitab ngomong begitu. Dan saya lebih percaya kepada Alkitab karena ini firman Allah daripada semua spekulasi politik dari pakar-pakar yang ada di dunia. Nah, kalau saudara mau belajar lebih jauh tentang kerajaan 1000 tahun di bumi, saudara bisa klik YouTube GBI Battle, Kerajaan 1000 tahun. Part 1 dan part 2. Ada 2 khotbah yang saya sampaikan. Saya memberikan tautan YouTube ini supaya saudara punya gambar lebih luas. Karena nggak mungkin dalam 30 menitan saya khotbah tentang seluruh peristiwa akhir zaman. Nah, yang keenam akan ada pemberontakan terakhir. Gog Magog bagian kedua. Karena setan setelah diikat di bawah 1000 tahun di jurang maut akan dilepaskan sebentar
Dan dia akan menyesatkan orang-orang yang tidak lahir baru dalam kerajaan 1000 tahun. Situasi sangat nyaman tapi tetap aja itu manusia berontak kepada Allah dan mengikuti setan. Makanya api turun dari langit membinasakan setan dan para pengikutnya. Lalu penghakiman terakhir, tahta putih yang besar akan muncul. Wahyu 20 ayat 7-15. Di mana semua orang yang tidak percaya, yang menolak Kristus akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam neraka. Setelah penghakiman terakhir, di mana orang-orang yang tidak mengenal Yesus dimasukkan di dalam neraka, baru yang ketujuh, langit baru dan bumi baru itu muncul. Itu yang saya jelaskan pada hari ini, perihal langit baru dan bumi yang baru. Saudara-saudara, apa itu langit baru dan bumi baru? Langit baru dan bumi baru adalah alam semesta baru yang diubah dan disempurnakan oleh Allah sendiri. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi apa yang ada di alam semesta, apa yang ada di bumi khususnya, itu akan binasa, hancur karena nyala api. Bumi dan semua yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Inilah yang disebut sebagai kiamat. Tapi kiamat itu masih jauh, saudara. Setelah kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi, di mana Yesus menjadi raja di Yerusalem. Nah, dan setelah peristiwa itu ada pemberontakan iblis dan para pengikutnya dibakar, dibinasakan oleh Allah dan semuanya dilemparkan ke lautan api. Baru kemudian karena semuanya sudah lenyap oleh api, maka Tuhan menciptakan yang baru, langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru akan muncul setelah kiamat tersebut. Nah, ini ada pertanyaan, bahkan perdebatan di antara para teolog. Apakah langit baru dan bumi baru itu benar-benar baru karena yang lama dimusnahkan, ataukah bumi dan langit yang sekarang akan diperbarui? Saudara-saudara, karena kita bilang langit dan bumi akan lenyap. Lenyap itu benar-benar hilang sama sekali, diganti dengan sesuatu yang baru. Nah, kita pada umumnya lebih gampang memahami bahwa itu benar-benar lenyap, diganti dengan sebuah entitas baru. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, kata baru di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, itu ada dua, neos dan kainos. Neos artinya benar-benar baru, brand new. Sedangkan kainos artinya diperbarui. Saudara punya mobil baru dipakai berapa hari, tabrakan, untung diasuransikan. Nah, jadi kemudian diganti, digantinya bisa dua jenis. Waduh, rusak parah ini mah, udahlah ditarik aja yang lama, diganti yang baru, brand new. Jadi yang lama sudah nggak dipakai lagi, dibuang, dimusnahkan. Sedangkan yang baru itu muncul. Atau yang kedua, kainos. Artinya mobil yang habis tabrakan masuk bengkel, mungkin sebulan lebih, dan ketika keluar seperti benar-benar baru. Masih yang lama sebetulnya yang tabrakan, tapi semuanya sudah direnovasi, ditransformasi menjadi benar-benar seperti barang yang baru. Nah, kalau kita baca tentang langit baru dan bumi baru, 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat yang pertama, kata yang digunakan di sana bukanlah neos, brand new, tetapi kainos. Jadi mungkin saja langit dan bumi yang sekarang ini diperbarui oleh Tuhan.
Ini dua kubu yang saling bertentangan pendapat tentang itu. Salah satu hal yang bisa menjelaskan adalah misalnya kita manusia berdosa. 2 Korintus 5 ayat 17, setelah kita lahir baru dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaannya, kalau Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, orangnya masih sama atau tidak? Manusianya masih sama atau tidak? Sama, tapi diperbarui oleh Tuhan. Orangnya masih sama, alamat rumah mungkin masih sama, rambutnya masih sama, tapi sifatnya, karakternya berbeda karena karakter ilahi yang masuk. Nah, saudara-saudara, apapun yang akan terjadi, yang jelas Tuhan akan memperbaharui, mentransformasikan, mengubahkan dunia yang sudah makin tua dan ancur-ancuran ini menjadi sebuah tempat yang sangat indah, seperti ketika Dia menciptakan di awal penciptaan, di mana Taman Eden ada di sana. Nah, kalau kita lihat selanjutnya dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 3 tadi, Alkitab berkata, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta yang berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara, pada waktu langit baru dan bumi baru itu dijadikan oleh Tuhan, maka Yerusalem baru akan turun dari sorga. Kini Yerusalem baru itu ada di sorga. Sorga itu tempat yang ada di atas, kata petunjuk Alkitab. Kalau boleh dibilang, kini sorga itu ada di belakang langit biru. Belakang langit biru, sana ku rindu. Belakang langit biru, ada mahkotaku. Jadi nanti kita semuanya dan sampai sekarang merindukan sorga di belakang langit biru. Dan saya percaya heaven is a real place. Sorga adalah tempat yang benar-benar ada dan nyata. Bukan cuma perasaan atau kondisi. Kenapa? Sebab waktu Yesus bangkit, kemudian naik ke sorga, maka Dia akan menuju a place, sebuah tempat. Bukan suatu kondisi entah di mana begitu. Jadi sorga sekarang ada di atas, dan kemudian kita merindukan untuk dibawa ke atas. Namun Alkitab tadi berkata, kelak pada waktu penciptaan kembali, pembaruan yang dilakukan Allah, Yerusalem baru yang ada di sorga di atas akan turun, akan menyatu dengan bumi yang baru. Alkitab berkata kota ini dibangun oleh Allah sendiri, Ibrani 11 ayat 10 dan 16. Dan ini akan menjadi pusat pemerintahan dunia, atau ibu kotanya kerajaan Allah, saudara. Nah, jadi sorga sekarang ada di atas, tapi nanti sorga Yerusalem baru akan turun ke bumi baru, dan kita bersama-sama akan tinggal bukan di atas, tapi di bumi baru. Bumi baru bisa juga disebut sebagai sorga, sorga yang sekarang akan menyatu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, akan ada penyatuan, dan Allah akan tinggal bersama dengan manusia. Bagaimana keadaan di Yerusalem baru atau di langit baru dan bumi yang baru? Yerusalem baru adalah ibu kotanya, LB3 ini. Yang pertama, tempat itu sangat indah. Ayat 2 berkata, seperti pengantin perempuan yang berdandan. Ayat 10 sampai 12 dari Wahyu 21 dikatakan, lalu dalam roh Ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga
dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudara-saudara, jadi tempat itu adalah tempat yang sangat indah. Tembok-temboknya terbuat dari batu-batu permata. Lalu ayat 18, ayat 21 menunjukkan jalannya terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Emas yang paling murni itu transparan dan hanya bisa kita lihat di sorga saking murninya. Gerbang daripada Yerusalem baru ada 12. Setiap gerbang terbuat dari sebutir mutiara. Kita nggak akan pernah lihat mutiara sebesar seperti yang kita akan lihat di dalam kerajaan sorga. Luas Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 16, adalah 12.000 stadia. Nah ini kadang ada beberapa perbedaan pendapat berapa sih 12.000 stadia itu. Ada yang berpikir bahwa itu adalah 2.400 km panjangnya, lebarnya dan juga tingginya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini 2.400 km persegi kelilingnya. Dan kalau ini memang hitungannya seperti itu, maka panjang dan lebarnya dari 4 sudut masing-masing 600 km, 600 km, 600 km, 600 km. Nanti kita akan lihat berapa ukuran di sana. Besar sekali. Dan itu baru ibu kotanya, bukan keseluruhan bumi barunya. Bentuknya kubus, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Dan itulah bait suci Allah, ruang maha kudus yang pernah ada di tabernakel. Sehingga nanti di langit baru dan bumi baru tidak ada gereja, nggak ada bait Allah. Karena kehadiran Allah di Yerusalem baru, itulah bait sucinya. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, bisa pindah cepat, tidak dibatasi oleh ruang. Wah, kalau tingginya 600 km atau 2.400 km, gimana kita bisa naik ya? Lift sebesar apa, setinggi apa? Jangan khawatir. Nanti kita punya tubuh seperti tubuhnya Yesus setelah bangkit. Bisa pindah cepat. Zret, zret. Lantai 52, zret. Lantai 5012, zret. Begitu. Kahanap deui, turun ke bawah, zret. Langsung, saudara. Betapa luar biasanya yang Tuhan ciptakan. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke sana, jangan lupa bawa kamera. Karena semua sudut akan menampilkan keindahan yang luar biasa. Nah di tempat itu juga adalah tempat yang sempurna. Dalam langit baru, bumi baru tidak ada kematian, tidak ada dosa. Wahyu 21 ayat 4 tadi berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi gak akan nangis, gak akan berduka cita. Tidak ada maut, berarti tidak ada kematian. Bahkan ayat 8 berkata, orang-orang penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, semuanya tidak akan ada di langit baru dan bumi baru. Karena semuanya akan dicampakkan di dalam api neraka. Dan ayat 6 berkata Kristus yang adalah yang awal dan akhir, Alfa Omega, ada di sana. Dan dia memberikan damai sejahtera kepada semua penduduknya. Oh betapa kita rindu untuk ada di langit baru dan bumi baru. Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya? Wahyu 21 ayat 27 mencatat ini. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Baca bersama. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kalau saudara rindu masuk ke Yerusalem baru, ke langit baru dan bumi baru, syaratnya nama kita harus tercatat dalam buku kehidupan di sorga.
Caranya bertobat dari segala dosa. Benar-benar percaya kepada Yesus. Dosa kita diampuni, kita dilahirbarukan. Kalau nama tidak tercatat, kita masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Ini tempat yang sangat luas. Yerusalem baru hanya ibu kotanya. Sedangkan tempat-tempat yang lain, pemerintahan Allah juga akan ada di sana. Biar kita tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini tidak yakin, saudara mati, saudara masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah, undanglah Yesus. Karena surga sekarang di langit itu akan turun dan dinamai langit baru, bumi baru. Yaitu tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana keadaan kita kelak di langit baru, bumi baru? Wahyu 22 ayat 3-5. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, yang pertama, di sana kita akan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Makanya kita harus rajin beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena satu kali apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan kita lakukan lagi di dalam kerajaan sorga atau langit baru dan bumi baru. Makanya saya heran kalau ada orang yang malas ibadah tapi pengen masuk sorga. Lah ngapain saudara di sorga ibadah 1,5 jam aja malas? Nanti kekal selama-lamanya loh saudara sekalian. Jangan sampai nanti saudara komplain. Aduh, malaikat bosen nih cuma penyembahan, memuliakan Tuhan. Mendingan di neraka aja deh. Lumayan banyak bintang filmnya. Aduh, di sini ngerokok juga nggak bisa, karena nggak ada apinya, saudara sekalian. Api di sana semuanya, gede-gede tuh apinya, saudara. Makanya kita harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan sorgawi, karena kita akan ke sana. Yang kedua, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Kita sekarang masih terpisah, belum melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi nanti kita akan memandang wajah Tuhan. Yang ketiga, kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Saudara, Yerusalem baru adalah ibu kotanya. Nanti bentuk bumi baru itu sangat berbeda dengan bumi yang sekarang. Dikatakan tidak akan ada lagi laut, hal-hal yang buruk yang terjadi. Nggak ada. Semuanya akan diubah luar biasa oleh Tuhan. Yerusalem baru adalah ibu kotanya. Tapi akan ada kerajaan-kerajaan. Dan kita akan memerintah sesuai dengan penugasan-penugasan dari Tuhan. Orang yang hanya percaya Yesus tapi tidak mau melayani, tidak sungguh-sungguh. Ya mungkin dia masih diselamatkan ketika dia percaya kepada Tuhan. Tapi nggak dapat pahala. Akibatnya dia menjadi rakyat di sana. Sedangkan kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Ditempatkan dalam berbagai posisi yang ada. Dan nanti di Yerusalem baru dan juga di langit baru dan bumi baru akan banyak pekerjaan yang kita lakukan tapi tidak ada dosa. Yesaya 65 ayat 21 berkata demikian, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi kita nggak akan tidur-tiduran di sana. Masih bekerja, melayani, memuliakan Allah. Jadi seperti Adam dan Hawa, sebelum dosa masuk, mereka kan bekerja di Taman Eden. Mereka memelihara taman. Kerja itu bukan dosa, saudara. Ya, jadi kita akan melakukan banyak hal di sana. Sebuah kehidupan yang sangat menarik. Tapi nggak ada iri, cemburu, saling menjatuhkan. Nggak ada duka cita, tangisan, kematian. Semuanya tanpa dosa. Dan itu akan menjadi satu tempat yang maha indah.
hanya 2 pasal Alkitab di awal menceritakan keadaan pradosa. Hanya 2 pasal Alkitab di akhir menceritakan keadaan pasca dosa. Di mana dosa belum ada dan yang terakhir dosa tidak akan pernah ada lagi. Saya mau katakan ada pengharapan bagi kita yang beriman kepada Yesus. Karena itu jangan pernah melepaskan iman kepada Kristus. Karena besar pahala yang menanti kita. Saya berdoa, paparan Alkitab hari ini yang merupakan pengajaran, kita tangkap, kita masukkan dalam hati. Sehingga kita bukan euforia, semangat saja. Tapi mengerti janji Allah, ya dan amil. Dia siapkan langit baru dan bumi baru bagi semua orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.